Sejarah Karawang dan Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak jauh dari ibu kota Jakarta, Karawang merupakan bagian dari saksi sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Di masa kini, Karawang adalah salah satu wilayah penyumbang devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Tak heran, sebab Karawang menjadi salah satu kawasan industri yang menjadi denyut nadi perputaran uang di Indonesia. Untuk mengetahui secara lengkap, yuk simak fakta dan sejarah mengenai Kabupaten Karawang dan peranannya terhadap Indonesia hingga saat ini. Sejarah Karawang. Karawang tak pernah bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada hari itu terjadi peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Pemuda Rengas Dengklok menculik Soekarno-Hatta dan mendesak mereka berdua untuk mempercepat proklamasi tanpa harus menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berawal dari keberanian beberapa pemuda Indonesia yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang disebut Menteng 31, yaitu Khairul Saleh, Soekarni-Wicana, dan Aidit. Para pemuda ini berinisiatif menculik Soekarno-Hatta karena Jepang yang kalah perang sudah tak mampu lagi mengontrol keadaan di Indonesia. Tepat pada pukul 3 dini hari, mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi golongan tua, melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia haruslah sesuai dengan persetujuan dan usulan dari PPKI. Namun, golongan pemuda tak menyetujui hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa PPKI sejatinya adalah organisasi bentukan Jepang. Tentunya itu akan membuat bangsa Indonesia makin sulit dalam mempercepat kemerdekaannya. Para pemuda beranggapan bahwa jika proklamasi kemerdekaan telah dilakukan atau telat dilakukan, semakin lama kekuasaan Jepang di Indonesia akan semakin kuat. Golongan pemuda ingin proklamasi dilakukan secara cepat. Mereka ingin kemerdekaan diperoleh sendiri dan bukan diberikan oleh Jepang melalui PPKI. Di akhir drama penculikan ini, Soekarno-Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk meneruskan proses perumusan proklamasi kemerdekaan RI. Hasilnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai hasil dari jerih payah rakyat dan seluruh elemen bangsa. Karawang masa kini. Tanpa melupakan sejarahnya, Karawang kini telah berkembang pesat untuk membuktikan pada para pejuang bahwa wilayah tersebut menjalani kemerdekaan dengan baik. Di masa awal kemerdekaan, wilayah ini hadir sebagai kabupaten Ya, saat itu Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi yang ikut memberikan sumbangsih besar bagi program swasembada pangan kala itu. Wilayah Kabupaten Karawang yang didominasi oleh area hijauan karena banyaknya area persawahan kemudian berkembang dengan munculnya beberapa perusahaan besar yang mendirikan pabrik. Hal ini tak lepas dari kepercayaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pelan tapi pasti, Karawang berubah dari lumbung padi menjadi kawasan industri. Saat ini, Karawang telah menjadi wilayah perindustrian terbesar di Indonesia, serta kedua terbesar di Asia Tenggara. Industri-industri yang dibangun dan dibesarkan di Karawang mampu menunjukkan perannya yang besar terhadap ekonomi Indonesia. Kini, Karawang mampu memberikan pendapatan yang besar bagi penduduknya, bahkan mampu mengalahkan Jakarta. Standar upah minimum regional di Karawang merupakan yang terbesar di Indonesia. Berbagai jenis industri ada di Karawang, industri otomotif, IT, garmen, elektronik, dan masih banyak lainnya bisa ditemukan di Karawang. Lokasi persinggahan Napaktilas Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai wilayah penting yang menjadi saksi sejarah proklamasi kemerdekaan RI, beberapa lokasi di Jakarta dan Karawang merupakan destinasi penting Napaktilas Kemerdekaan RI. Jika Anda ingin mengunjungi situs-situs bersejarah tersebut, berikut beberapa lokasi yang bisa Anda kunjungi.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Munasprok adalah sebuah museum yang menyimpan berbagai benda bersejarah yang berkaitan dengan penyusunan naskah proklamasi. Bangunan dua lantai ini dulunya adalah rumah Laksamana Maeda. Anda dapat menyaksikan benda-benda koleksi dan patung lilin yang menggambarkan proses perumusan naskah proklamasi. Rumah sejarah di Yau Kie Siong, Rengas Dengklok terletak di Rengas Dengklok. Rumah sejarah di Yau Kie Siong adalah rumah tempat para pemuda singgah saat menculik Soekarno-Hatta. Rumah ini dipilih karena tak mencolok dan tidak mengundang kecurigaan Jepang yang kala itu menjaga ketat tiap lokasi penting yang bisa digunakan untuk berkumpul. Di rumah inilah Soekarno-Hatta singgah dan beristirahat. Rumah ini sempat mengalami renovasi dan dipindahkan tak jauh dari lokasi aslinya. Tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Tak jauh dari rumah sejarah di Yau Kie Siong, Tugu Kebulatan Tekad berdiri tegak berbentuk tangan mengepal yang berwarna keemasan. Tugu ini adalah simbol perjuangan pemuda di Rengas Dengklok untuk meyakinkan Soekarno-Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski lokasi ini hanya menawarkan tugu dan dinding relief, namun tersedia area yang luas dan rindang sehingga cukup menyenangkan untuk berlibur. Tugu Proklamasi Jakarta berlokasi di daerah Pegangsaan, Menteng, Jakarta. Kompleks Tugu Proklamasi menjadi simbol kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dengan adanya lokasi ini, pengunjung bisa mengenang jasa para proklamator dan semua yang terlibat dalam proses proklamasi. Bagi generasi milenial, Tugu Proklamasi menyimpan informasi lengkap perjuangan bangsa demi tercapainya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa proklamasi, Tugu Proklamasi Jakarta berlokasi di daerah Pegangsaan, Menteng, Jakarta. Kompleks Tugu Proklamasi menjadi simbol kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dengan adanya lokasi ini, pengunjung bisa mengenang jasa para proklamator dan semua yang terlibat dalam proses proklamasi. Bagi generasi milenial, Tugu Proklamasi menyimpan informasi lengkap perjuangan bangsa demi tercapainya proklamasi kemerdekaan RI. Tanpa proklamasi, bangsa Indonesia mungkin tidak akan pernah merdeka secara mandiri hasil perjuangan rakyat.